Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam proses menjadikan diri ini menjadi ahlul Quran, menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran dengan membaca dan menghafalkannya, tentunya harus kita fahami bahwa setan tidak akan pernah meninggalkan manusia untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai macam bisikan, berbagai macam halangan pasti akan diberikan, pasti akan dilancarkan oleh setan dalam rangka menjauhkan seorang manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemahaman ini penting bagi kita, terutama bagi orang-orang yang sedang menghafal, agar dalam proses menjadikan dirinya sebagai ahlul Quran, dalam proses menempa dirinya itu tidak sampai berguguran di tengah jalan. Bagaimana yang sering kita dapatkan, ada orang yang begitu bersemangat di awal-awal menghafalkan Al-Quran, begitu senangnya dia ketika awal-awal masuk pesantren Al-Quran, ketika bersama dengan gurunya, tetapi dia akhirnya berguguran di tengah jalan dan akhirnya dia jauh dari Al-Quran. Saudaraku sekalian, salah satu hal yang sering menjadi permasalahan adalah ketika seseorang merasakan dia tidak cepat bisa menghafal. Ketika apa yang dihafal itu kemudian cepat hilang, cepat lupa dan sebagainya. Maka satu pemahaman ini penting bagi kita sekalian, bahwa sesungguhnya menghafal itu adalah proses untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Camkanlah saudaraku sekalian bahwa target kita itu bukan untuk bisa membaca tanpa melihat. Itu jangan jadikan itu sebagai target utama. Jadikanlah kerinduan kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang mampu untuk mendekatkan diri kepada Allah secara lebih, sebagaimana yang Allah sampaikan di surat Ali Imran ayat 113 misalkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatu yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Tidaklah sama, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang ahli kitab itu ada di antara mereka yang komitmen dengan kitabnya. Ada orang-orang yang konsisten membaca kitabnya, bahkan dalam waktu yang sangat lama, di sepanjang siang dan malam hari dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membacanya. Ayat ini memberikan pemahaman kepada kita, saudaraku sekalian, bahwa yang menjadikan kita istimewa di hadapan Allah itu bukan status hafal atau tidaknya, bukan status al-hafidh atau al-hafidhah, bukan yang itu. Marilah kita pahami bersama-sama bahwa sesungguhnya kemuliaan seorang muslim adalah ketika ia konsisten terus mendekat membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat demi ayat yang dibacanya, huruf demi huruf yang dilaluinya, itulah yang akan menjadikan dia mulia, itulah yang akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudaraku sekalian, menghafal itu adalah proses mengulang dan mengulang. Ketika kita baru mengulang sekali, ketika baru mengulang 2 kali, baru 10 kali, baru 20 kali, wajarlah kalau kemudian di lain waktu kita membacanya kemudian kita merasakan ada yang belum lancar. Bukankah ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, mereka mujahadah sekian lamanya, sejak mereka di pesantren proses menghafalkan Al-Quran, sampai umur beliau 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, sampai mereka sudah tua sekalipun istiqomah untuk membaca dan terus membaca, untuk murojaah dan terus murojaah. Ini adalah satu contoh, saudaraku sekalian. Jadi kalau kita baru setahun proses menghafal, baru 2 tahun, baru 5 tahun, baru 10 tahun kita menghafal dan kita merasakan belum juga lancar, ingatlah bahwa
proses itu akan kita lalui. Yakinlah bahwa yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan lancarnya kita mengucapkan ayat demi ayat itu, tetapi yang dilancarkan adalah keistiqomahan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Mengharapkan akan sebuah perniagaan yang tiada akan pernah ruginya. Maka Imam Qatadah mengomentari ayat ini di surat Fatir ayat 29. Beliau sampaikan ini adalah ayat bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Ingat saudaraku sekalian, yang senantiasa membaca, bukan hafal. Bukan statusnya sebagai orang yang hafal Al-Quran, statusnya sebagai orang yang pernah khatam Al-Quran, bukan. Tetapi bagi orang yang istiqomah, yang continue terus dan terus mengisi waktunya dengan membaca Al-Quran. Maka sesungguhnya target kita, bagi yang belum hafal Al-Quran, bagi yang baru proses menghafalkan Al-Quran, mari kita jadikan ayat-ayat yang kita hafalkan itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mari kita penuhi waktu kita dengan murojaah, mengulang kembali. Mari kita hiasi saudaraku sekalian, mari kita hiasi solat-solat kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Contoh misalkan ketika kita menghafalkan amma yatasaalun anin naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. 5 ayat ini sesungguhnya ketika kita baca di solat subuh kita baca di solat zuhur kita baca di solat asar kita dan sebagainya, maka yakinlah saudaraku sekalian, ayat ini akan cepat nempel di dalam hati kita. Kalau kita istiqomah, qiyamul lail membaca ayat ini berulang-ulang dalam sholat malam kita, yakinlah dengan otomatis ayat ini akan menempel di dalam hati kita. Dan otomatis pula kita akan merasakan membaca An-Naba ini akan menjadi semakin ringan. Demikianlah saudaraku sekalian, sekali lagi mari kita jadikan obsesi kita adalah mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak pahala kita di sisi Allah. Jangan jadikan permasalahan hanya gara-gara nggak lancar, hanya gara-gara lupa lagi kemudian menjadikan hati kita semakin mengecil, semangat kita pudar dan sirna, sehingga kita akhirnya gagal menjadi ahlullah, gagal menjadi sahabat Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita para sahabatnya Al-Quran. Allahumma arhamna fil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.